Kehamilan yang tidak berkembang artinya kehamilan yang ditandai oleh berhentinya aktivitas tanda-tanda kehidupan pada janin. Terutama kita tidak bisa lagi menemukan aktivitas detak jantung janin, dimana kalau kita melihat dengan alat yang memadai, maka detak jantung janin itu bahkan sedari minggu ke-5 menuju ke-6, kira-kira 5 minggu, 3 hari saja pada saat fase embrio itu sudah bisa memperlihatkan detak jantung. Apalagi dengan fasilitas Doppler. Ini kita melihat di sekeliling janin, kita bisa melihat aliran darah, tetapi kita tidak lagi mendapatkan sinyal irama detak jantung pada bagian tengah, di mana jantung itu harusnya berdetak ya. Jadi seperti ini suatu kehamilan yang usianya sudah memasuki 10 minggu, tetapi detak jantung janin ini sudah berhenti berdetak. Artinya sudah terjadi kematian mudigah atau kematian embrio. Dan kita bisa mengetahui pasti kapan embrio ini berhenti berkembang dengan mengukur. Jadi sementara janin ini berada dalam kantung kehamilan, bentuknya normal, tetapi ya kita belum tahu apakah ada kondisi kelainan genetika yang menyebabkan janin ini berhenti berkembang. Jadi kira-kira dia sudah berhenti berkembang sekitar 8 minggu 4 hari, berarti selisih sekitar 8 hari yang lalu ya, seminggu lebih ini. Janinnya sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi. Maka dari itu, dalam kasus seperti ini ya kita harus melakukan evakuasi ya, kita harus segera membersihkan janin yang sudah tidak berkembang ini ya. Jangan sampai nanti malah terjadi sisa konsepsi yang berujung kalau tidak bersih malah jadi hamil anggur atau kehamilan yang malah prediksinya malah jadi macam-macam nanti ya. Jadi semua itu harus dikeluarkan, dibersihkan sampai sebersihnya ya. Jadi nanti harus dilakukan pembersihan. Biasanya kita lakukan dengan metode kuretase. Jangan sampai tersisa sisa-sisa jaringan yang tidak bersih. Nah inilah kondisi janin ya. Kita tidak tahu kenapa janin ini berhenti berkembang. Bentuknya tampak normal, tapi kan faktor genetika itu yang paling utama. Kita belum bisa tahu apa genetikanya tidak kompatibel untuk kehidupannya ya. Bisa membuat trisomi atau kelainan genetik. Belum reaksi autoimun, penolakan dari ibunya terhadap antibodi si bayi ya, bisa ditolak. Kemungkinan juga ada faktor-faktor ya seperti infeksi pada jalan lahir, keputihan ya, infeksi saluran kencing. Itu juga bisa menyebabkan infeksi ascendant yang masuk ke dalam janin, menyebabkan janin tidak berkembang. Masih banyak faktornya, belum lagi kekurangan mungkin hormon penguat kehamilan seperti progesteronnya kurang. Ya, itu masih banyak penyebab yang kita tidak bisa, kesimpulannya masih banyak yang belum kita ketahui. Jadi setelah kita sampaikan pada pasien, jadi kondisi kehamilannya di mana kehamilan ini sudah berhenti berkembang ya, kita anjurkan segera untuk persiapan, kita evakuasi, kita bersihkan. Dan sebelum nanti persiapan untuk hamil lagi, setelah ini semuanya bersih, yang penting sampai tes pack negatif ya,
tidak boleh ada tersisa, ya kita sudah mempersiapkan kehamilan berikutnya dengan konsumsi asam folat, vitamin E mulai dari awal, antioksidan. Pemeriksaan lab-lab yang perlu ya, kita periksa lab lengkap, faktor-faktor tanda infeksi. Dan kita bisa anjurkan nanti pemeriksaan genetika untuk mengetahui kalau janin membawa suatu kelainan genetik seperti NIPT, yaitu sudah bisa dia lakukan selewat 9 minggu, biasa kita anjurkan. Jadi paling tidak dalam setiap kehamilan itu kita tahu genetika bayi yang terjadi bagaimana kondisinya.